Lebih mantap kualitas AMOLED siapa nih antara kedua handphone ini? Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini gue mau duel speed test nih antara handphone yang dua-duanya sama-sama biru ini. Jadi ini adalah Itel S23 Plus dan ini adalah Redmi Note 12 4G. Nah, kebalik ya, dusnya sebelah sini. Oh, kebalik. Jadi ini Itel S23 Plus dan ini Redmi Note 12. Oke, di sini gue mau adu speed test antara kedua handphone ini. Kira-kira ngebutannya mana nih? By the way, harga terupdate sekarang karena kan Itel S23 Plus ini baru aja dirilis. Dia harganya itu pada saat flash sale di 1.899.000. Ini Itel S23 Plus. Sedangkan yang Redmi Note 12 harga terupdate sekarang ini mulai dari 2 jutaan aja sih, tergantung RAM yang kalian pilih. Kebetulan RAM yang di handphone Redmi Note 12 gue ini RAM-nya ini di 8GB, jadi dia harganya sekitar 2,3 atau 2,4 gitu. Oke, jadi ini akan gua duel speed test antara kedua handphone ini. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa aplikasi yang mau gua duel ini. Duel speed test ini ada aplikasi sama game juga nih. Oke, jadi kira-kira menangnya mana nih? Tinggal kita adu aja nih, kita adu speed nih, ya enggak? Pertama kita lihat device info HP-nya dulu deh. Nah, ini kan Redmi Note 12 ini kan dia pakai chipsetnya itu dari Snapdragon 685 ya, Snapdragon 685. Oke, dan dia punya layarnya udah 120 Hz. Oke, jadi terlihat smooth. Nih, Snapdragon 685. Sedangkan yang Itel S23 Plus dia pakai SoC dari Uni SoC T616 atau Unisoc T616 ya. Tapi untuk layarnya ini dia masih 60 Hz. Nah, ini perbedaannya ya. Yang pertama ya. Oke. Ini layarnya udah, yang ini udah 120 Hz, yang ini masih 60 Hz. Dan yang ini layarnya udah curve desainnya, yang ini masih flat. Tuh. Kan kita bandingin dulu deh kalau perbedaan layar. No. Perbedaan desainnya. Kalau kalian suka yang mana nih antara dua handphone ini nih? Redmi Note 12 atau Itel S23 nih? Komen di bawah ya. Nah, kalau untuk layarnya kan yang Itel ini udah melengkung, curve. Kalau yang Redmi Note 12 ini masih flat ya. Oke. Ya udah, coba kita langsung untuk speed test. By the way, ini nggak ada aplikasi yang berjalan ya. Ini baru aplikasi device info HP aja yang berjalan tuh. Ya, nggak ada lagi aplikasi yang berjalan. Terus kita lihat dulu sensor-sensornya yang tertanam di kedua HP ini. Ini kedua HP ini sebenarnya udah sama-sama mantep nih. No, karena gyroscope hardware-nya dua-duanya nih. Gyroscope hardware ya, dua-duanya nih kanan kiri. Tuh. Ini dua-duanya sama-sama ada. Ini adanya itu hardware, bukan software. Jadi untuk sensor-sensornya jelas sama ya. Kecuali sensor orientasi nih. Sensor orientasi di Redmi nggak ada nih. Di blacklist. Sedangkan di Itel S23 Plus ada. Terus kita lihat AnTuTu score benchmarknya antara kedua handphone ini. Nah, kalau si Itel S23 Plus ini dia skornya di 274.000 pakai Uni SoC T616. Sedangkan Redmi Note 12 itu di 338 ribuan. Ini pakai prosesor Snapdragon 685. Nah, nggak beda jauh sih, ya sekitar 20%-an lah beda jauhnya. Apa perbedaannya? Tapi ya secara performa, buka tutup aplikasi gimana nih? Kita kan pakai kan nggak hanya main-main game aja ya, tapi kan kita perlu buka tutup aplikasi, kelancaran dalam pengoperasian sehari-hari. Nah, jadi ini untuk perbedaan skor. Kalau dilihat skor AnTuTu yang Itel ini mirip-mirip ya, 680, Snapdragon 680. Nah, yang ini Snapdragon 685. Ya kurang lebih begitu. Ya udah, sekarang kita langsung cek aja speed test langsung aja ya. Pertama kita buka real drum. 1 2 3. Oke, siapa yang menang dulu nih? Ya, Itel S23 Plus yang menang duluan. Jadi buka real drum Itel duluan ya. Terus buka maps. Maps juga terlihat Itel duluan nih. Yang kebuka. Terus kita buka TikTok, aplikasi wajib nih.
buat yang ada di handphone zaman sekarang. 1 2 3. TikTok juga, itel juga, beda tipis-tipis sih bedanya, tapi tetap masih menang si itel ya. Terus kita buka Facebook. 1 2 3. Facebook ya same lah ya, sama lah ya. Terus kita buka si Instagram. 1 2 3. Instagram juga tipis banget menang itel S23 Plus, padahal prosesornya kencangan yang Redmi ya. Terus kita buka HBO Go nih. HBO Go nih aplikasi streaming film ya. 1 2 3. Oke, kita lihat. Oh, sama. Oke. Sama ya HBO Go. Terus kita buka lagi YouTube. 1 2 3. Sama. YouTube terlihat sama. Oke, lanjut kita ke Tokopedia. Tokopedia juga sama. Terlihat reloadnya juga berbarengan. Terus kita buka Shopee. 1 2 3. Shopee justru Redmi Note 12 dulu yang bisa nge-reload langsung. Oke. Terus kita buka yang terakhir, Genshin Impact, game berat nih. 1 2 3. Oke, terlihat siapa duluan nih yang sampai ke menu awal nih. Oke, terlihat dari si itel duluan ya, yang masuk ke menu awal utama dari game Genshin Impact ini. Udah terbukti. Jadi performa itu apa? Chipset itu nggak tentu yang lebih kencang, AnTuTu benchmarknya lebih tinggi skornya, lebih harus menang gitu, nggak juga ya. Soalnya kita reload dari awal nih ya. Ini kan udah banyak nih aplikasi nih. Kita buka dari awal. Aplikasi yang udah kita jalanin, apakah dia nge-reload ulang dari awal atau masuk ke pada saat kita tutup ya. Kita buka ke device info HW. Tuh, device info HW ternyata masih itel yang megang dong. Terus kita ke sensor box. Sensor box juga tetap itel, mantep nih konfigurasi RAM-nya nih. Terus AnTuTu benchmark. Tuh, AnTuTu benchmark juga sama. Langsung kebuka gitu kalau di itel. Si Redmi gimana nih? Real drum. Oh, real drum. Wah, masih tetap. Tuh, kalau si real drum di Redmi Note 12 ini nge-reload dari awal. Oke. Terus mana lagi nih? Maps. Maps tetap si itel S23 Plus nggak ada reload-reloadan, dan si Redmi Note 12 itu ada reload. Oke. Terus TikTok juga. Wah, ini kacau sini UI-nya nih. Xiaomi nih bisa kalah sama UI-nya itel nih, lebih enteng itel. Terus Facebook, harusnya Facebook. Wah, nge-reload cuy. Parah. Terus Instagram. Kebanyakan di itel ini nggak ada reload-reloadan ya. Langsung masuk gitu. Terus HBO. Tuh, HBO Redmi Note 12 perlu waktu untuk loadingnya gitu. Terus YouTube juga sama. Gimana nih MIUI? Kalau telok kayak gini nih. Tokopedia. Wes, Tokopedia walaupun agak lemot dikit tapi berhasil mengimbangi. Nah, Shopee juga walaupun lemot dikit berhasil mengimbangi tanpa ada reload. Dan yang terakhir nih, Genshin Impact. Nah, terbukti itel sama, walaupun sama-sama nggak ada nge-reload, tetap itel lebih smooth, lebih masuk duluan gitu. Terbukti ya, walaupun skor AnTuTu berdasarkan skor AnTuTu benchmarknya lebih
tinggi skornya si Redmi Note 12 dengan Snapdragon 685-nya, tetap kalau untuk pemakaian sehari-hari lebih smooth si Itel S23 Plus dengan Uni SoC T616-nya. Oke, jadi gimana nih menurut kalian? Cuma sama satu lagi dah, gue penasaran sama layarnya AMOLED, walaupun sama-sama AMOLED, karena banyak yang ini juga, banyak yang komen juga di YouTube gue gitu. Ini gue coba sama-sama gue setel video-video 4K video ya. Nah, ini yang atas Itel S23, yang bawah Redmi Note 12. Kalian lihat hasil ininya ya, kualitas warnanya. Ini dua-duanya sama-sama AMOLED nih. Mungkin gue lebarin dikit. Lebih mantap kualitas AMOLED siapa nih antara kedua handphone ini? Kalau gue sih tetap lebih Itel ya, karena ngegonjrengan Itel gitu. Tapi mungkin secara ukuran akurasi warna mungkin Redmi yang menangnya, karena semakin gonjreng layar HP itu kan nanti kan semakin gak akurat gitu, tapi dipandang di mata langsung berasa sedep gitu. Nah, saking ngegonjrengnya yang atas si Itel jadi kurang begitu kelihatan tuh garis-garisnya tadi. Nah, menurut kalian layarnya lebih mantap layar AMOLED yang mana nih? Oke, tulis di kolom komentar ya. Oke, ya udah, mungkin segitu dulu aja untuk speed test perbandingan antara Redmi Note 12 versus Itel S23 Plus. Menurut kalian gimana nih? Kalau menurut gua ya skor Antutu itu nggak bisa kasih kita patokan ya, bahwa skor Antutu yang tinggi itu bisa mengalahkan skor Antutu yang rendah. Nggak juga, yang penting kan pengoperasian HP-nya aja. Skor Antutu itu cuman biasanya tolak ukur dari chipset ya, biasanya gitu. Oke, ya udah, komen aja gimana menurut pendapat kalian tentang dual speed test ini. Ya udah, semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye bye.